Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Mulai hari ini kita akan memasuki sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan berdoa dari rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baiklah. Hari ini kita akan mempelajari sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Untuk kali ini saya tidak membuat PowerPoint sendiri, namun saya menggunakan PowerPoint yang disusun oleh Ferry Widianto, Wigati Hadi Omegawati, dan Hendra Herianto. Nah, bagian yang akan kita pelajari adalah sistem perkembangan tumbuhan dan sistem perkembangan hewan. Sistem perkembangbiakan tumbuhan meliputi perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae, perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae, perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku, dan teknologi reproduksi pada tumbuhan. Langsung saja yang pertama, perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Nah, contoh dari tumbuhan Angiospermae antara lain adalah mangga, rambutan, kelapa, padi, dan jagung. Tanaman-tanaman tersebut merupakan contoh dari kelompok Angiospermae. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tumbuhan Angiospermae? Tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Bakal buah adalah bagian putik yang membesar yang tersusun oleh daun buah atau karpel. Bakal buah selanjutnya akan berkembang menjadi buah dan bakal biji berkembang menjadi biji. Nah, tumbuhan biji tertutup sangat penting bagi kehidupan manusia maupun hewan, karena tumbuhan inilah yang menyediakan hampir semua bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Tumbuhan Angiosperma mengalami perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Kita masuk ke perkembangbiakan yang vegetatif. Nah, perkembangan vegetatif ialah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan tersebut. Jadi, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ini dapat menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi atau proses peluburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Jadi secara langsung ya, tidak perlu mengalami proses pembuahan. Nah, tumbuhan dapat melakukan perkembangbiakan vegetatif karena tumbuhan memiliki sel-sel yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dan organ tumbuhan yang disebut dengan sel meristem. Keturunan yang dihasilkan dari perkembangbiakan vegetatif memiliki sifat atau karakter yang sama dengan sifat induk. Kita masuk yang pertama, vegetatif alami. Tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif yang alami ialah tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia. Nah, beberapa contohnya adalah ada rhizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, tunas, dan tunas adventif. Rhizoma ini ialah bagian batang tumbuhan yang berada di dalam tanah. Beberapa contoh tumbuhan yang perkembangbiakannya dengan rhizoma adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Kemudian ada stolon. Stolon atau geragi ialah batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Contoh tumbuhannya adalah stroberi. Kemudian ada umbi lapis. Ini pasti sering sekali kita lihat ya. Contohnya adalah bawang merah. Dinamakan umbi lapis karena memperlihatkan susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging serta batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis yang disebut dengan cakram.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa umbi lapis merupakan modifikasi batang dan daun. Kemudian ada umbi batang. Contoh nyatanya adalah tunas yang tumbuh pada kentang. Kemudian ada tunas dan ada tunas adventif. Tunas adventif ini contoh dari tunas yang tumbuh di tepi daun ya. Contohnya adalah daun cocor bebek. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah vegetatif buatan. Oke, berbeda dengan vegetatif alami. Kalau vegetatif buatan ini memang perkembangbiakan yang terjadi karena adanya campur tangan oleh manusia. Contohnya ada stek. Pertama ada stek. Stek adalah cara perkembangbiakan vegetatif dengan memotong atau memisahkan dari induk suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Misalnya yang nyata adalah stek batang singkong ya. Kemudian ada merunduk. Merunduk dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. Jika akar telah tumbuh, tanaman dapat dipisahkan dari induk. Merunduk dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang batang yang panjang dan lentur, misalnya pada bunga alamanda. Kemudian ada cangkok. Cangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu batang tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga akan tumbuh akar. Apabila bagian kulit yang terkelupas telah tumbuh akar, maka batang dapat dipotong dan ditanam di tanah. Tanaman yang dihasilkan dari cangkok memiliki sifat seperti induk dan cepat berbuah. Namun demikian, perakaran tanaman ini kurang kuat. Cangkok dapat dilakukan pada tanaman berkayu seperti mangga, rambutan, dan jeruk. Kemudian perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang terjadi melalui pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Mekanisme pembuahan ganda pada angiosperma ialah seperti berikut. Ini adalah penampang tumbuhan ya, organ tumbuhan, organ reproduksi tumbuhan. Ada kepala sari, saluran polen, kepala potik, bakal buah, bakal biji, dan tentunya akan saat pembuahan ada sel telur dan sel sperma. Nah, pada saat fertilisasi atau fertilization ini atau pembuahan dimulai dari bulir serbuk sari membentuk bulu serbuk sari. Nah, di sini ada inti kandung lembaga sekunder, inti sel antipoda, serta ovum bertemu ya di sini. Kemudian di sini itu inti sel serbuk sari membelah menjadi sel vegetatif dan sel generatif. Nah, kemudian lanjut ke pembuahan sel telur oleh inti sel generatif 1 dan pembuahan 2 inti kandung lembaga sekunder oleh sel generatif 2. Nah, setelah fertilisasi atau pembuahan akan terbentuk hasil pembuahan. Kemudian dari hasil pembuahan berkembang menjadi calon tumbuhan baru. Calon tumbuhan baru berkembang lagi menjadi daging, buah, dan biji dalam buah. Kemudian biji ini menjadi kecambah dan dari kecambah tumbuhlah tumbuhan baru. Ini perkembangan generatif. Kemudian perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae. Tumbuhan Gymnospermae memiliki alat reproduksi berupa strobilus. Strobilus jantan menghasilkan gamet jantan atau serbuk sari, sedangkan strobilus betina menghasilkan gamet betina. Reproduksi pada Gymnospermae diawali dengan penyerbukan dengan bantuan angin. Serbuk sari dilengkapi dengan sayap sehingga memudahkan gerakannya menuju strobilus betina. Pada bakal biji atau megaspora terdapat struktur liang biji mikrofil dan kantong serbuk sari yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi. Metagenesis tumbuhan Gymnospermae.
Di tumbuhan Gymnospermae itu mengalami siklus yang dinamakan metagenesis. Nah, dari tumbuhan Gymnospermae yang jumlah kromosomnya diploid atau 2N ini ya. Oke. Ada Strobilus jantan dan Strobilus betina. Pada Strobilus jantan prosesnya dari Strobilus jantan membentuk mikrosporangium, kemudian membentuk sel induk mikrospora, menjadi mikrospora yang bersifat N atau haploid, kemudian menjadi gametofit jantan, menjadi serbuk jari, menjadi serbuk sari, kemudian menjadi bulu serbuk sari, dan akhirnya menjadi spermatozoid. Ini kalau pada laki-laki atau manusia, laki-laki, prosesnya namanya spermatogenesis, itu pembentukan sperma. Nah, kalau pada tumbuhan atau tumbuhan Gymnospermae, pembentukan sel jantan itu namanya metagenesis ya. Yang sel betina pun namanya juga begitu. Nah, kalau untuk yang gamet betina itu mengalami siklusnya dari Strobilus betina menjadi megasporangium, kemudian menjadi sel induk megaspora, menjadi megaspora yang bersifat haploid atau N, kemudian terbentuklah gametofit betina. Dari sini langsung terbentuk sel telur. Ya. Nah, sel telur bertemu dengan spermatozoid ini namanya fertilisasi atau pembuahan. Dari pembuahan ini dihasilkan zigot yang bersifat 2N, kemudian dari zigot ini tumbuhlah embrio, dari embrio tumbuh biji, dan terbentuklah tumbuhan Gymnospermae yang baru. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Perkembangbiakan generatif dan perkembangan vegetatif tumbuhan lumut dan tumbuhan paku berlangsung secara bergantian melalui suatu pergiliran keturunan yang disebut metagenesis. Fase vegetatif atau fase sporofit merupakan tahap saat pertumbuhan menghasilkan spora, sedangkan fase generatif atau fase gametofit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan gamet. Jadi ada dua siklus ya yang dialami itu. Oke. Metagenesis tumbuhan lumut. Yang pertama dari spora yang bersifat haploid membentuk protonema atau lumut muda, kemudian menjadi gametofit atau tumbuhan lumut dewasa. Nah, di sini ada archegonium dan antheridium. Archegonium itu akan menghasilkan sel telur atau sel betina, sedangkan antheridium akan menghasilkan spermatozoid atau sperma sel jantan. Nah, keduanya bertemu mengalami fertilisasi atau pembuahan. Terbentuklah sporofit atau sporongium yang bersifat 2N dan terbentuklah sporangium. Ini siklus pada tumbuhan lumut. Kemudian metagenesis pada tumbuhan paku homospora. Dari spora yang bersifat haploid membentuk protalium. Kemudian protalium ini merupakan gametofit yang bersifat N atau haploid. Kemudian sama seperti tadi ada antheridium dan archegonium. Antheridium menghasilkan spermatozoid dan archegonium menghasilkan ovum atau sel telur. Keduanya bertemu, terjadilah fertilisasi, menghasilkan zigot yang bersifat diploid atau 2N. Kemudian tumbuhan paku homospora merupakan sporofit 2N, menghasilkan sporofil. Dari sporofit menghasilkan sporofil dan berakhir menghasilkan sporangium yang bersifat diploid atau 2N. Nah, metagenesis tumbuhan paku heterospora. Sporanya bermacam-macam ya. Nah, dari mikrospora menjadi mikroprotalium, menjadi antheridium dan spermatozoid. Kemudian di sini ada makrospora menjadi makroprotalium, archegonium dan menghasilkan ovum atau sel telur.
terjadilah pembuahan membentuk zigot yang bersifat 2N atau diploid. Nah, terbentuklah tumbuhan paku heterospora. Dari tumbuhan heterospora ini menghasilkan mikrospopil dan mikrosporangium. Nah, dari yang ini pun menghasilkan makroskopil 2N dan makrosporangium. Kembali lagi siklusnya ke atas gitu. Nah, ada lagi metagenesis tumbuhan paku peralihan. Dari mikrospora membentuk protalium, kemudian antheridium dan menjadi spermatozoid. Dari mikrospora sampai spermatozoid bersifat haploid, N aja. Kemudian dari makrospora, protalium, archegonium dan sel telur sama bersifat haploid atau N. Bertemulah mereka ini mengalami fertilisasi membentuk zigot yang bersifat 2N atau diploid. Nah, terbentuklah tumbuhan paku peralihan 2N atau sebagai sporofit, dihasilkan sporofil yang bersifat sama masih diploid, akhirnya menghasilkan mikrosporangium yang bersifat 2N dan menjadi mikrospora N, dan kembali lagi siklusnya seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang makro menghasilkan makrosporangium yang bersifat 2N atau diploid, kemudian kembali lagi siklusnya ke atas ya. Oke, teknologi reproduksi pada tumbuhan ada yang namanya hidroponik. Ini sedang booming sekali ya kalau kalian mengikuti update-nya. Hidroponik ini metode budidaya tanaman menggunakan air. Tanaman akan menyerap nutrisi yang terlarut dalam air untuk tumbuh. Kemudian ada vertikultura, metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi bertingkat. Kemudian ada kultur jaringan, proses perbanyakan tanaman dengan memanfaatkan bagian tumbuhan untuk ditumbuhkan dalam media steril yang mengandung nutrisi. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya sistem perkembangbiakan pada hewan, perkembangbiakan aseksual, seksual, siklus hidup hewan, dan teknologi reproduksi pada hewan. Langsung saja, yang pertama, perkembangbiakan seksual pada hewan. Yang pertama adalah pertunasan, ditandai dengan munculnya tunas berupa tonjolan pada tubuh induknya. Contohnya pada hidra dan obelia. Kemudian ada fragmentasi, cara perkembangan aseksual menggunakan fragmen atau potongan tubuhnya. Contohnya planaria, cacing ya. Kemudian partenogenesis, peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan. Contohnya pada lebah dan kecoa. Oke, kemudian perkembangbiakan seksual pada hewan. Perkembangbiakan secara seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dengan hewan betina sehingga terjadi fertilisasi atau pembuahan. Oke, kemudian fertilisasi pada vertebrata dapat terjadi secara internal dan eksternal. Berdasarkan cara perkembangbiakan dan kelahiran embrionya, hewan dapat berkembang biak secara seksual dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Untuk ovipar ialah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Untuk vivipar ialah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Sedangkan ovovivipar perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, embrio akan menetas dan keluar dari tubuh induknya seperti melahirkan. Nah, masuk ke siklus hidup hewan. Siklus hidup adalah proses pergiliran makhluk hidup dari terbentuknya zigot, tumbuh, dan mampu membentuk zigot kembali. Pada beberapa jenis makhluk hidup, selama siklus hidupnya terjadi perkembangbiakan secara seksual dan aseksual. Misalnya pada hewan Aurelia sp atau ubur-ubur. Nah, seperti ini ya. Dari gonad mengalami reproduksi aseksual, membentuk sperma yang bersifat haploid. Kemudian dari sperma bertemu dengan telur, membentuk zigot, ada fertilisasi, membentuk zigot 2N. Kemudian menjadi blastula. Setelah itu menjadi
polip yang berkembang, kemudian larva planula, dari blastula menjadi larva planula, kemudian polip yang berkembang menjadi polip dewasa, menjadi koloni polip. Nah, di sini reproduksi dengan aseksual yaitu dengan tunas. Nah, kemudian tunas medusa ini menjadi medusa menjadi gonad, dan gonad kembali membentuk sperma dan telur. Nah, siklus hidup hewan. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh pada tahap pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Metamorfosis sempurna ialah tahapan metamorfosis yang setiap fasenya mengalami perubahan bentuk tubuh yang berbeda-beda. Contohnya, pada hewan katak, dari telur menjadi embrio, kemudian menjadi kecebong, kemudian cebong berkembang biak menjadi berudu. Nah, dari berudu semakin berkembang menjadi katak muda menjadi katak dewasa. Nah, sedangkan metamorfosis tidak sempurna ialah bentuk hewan muda mirip dengan hewan dewasa dan seperti tidak ada perbedaan dari setiap fasenya. Contoh dari hewan dewasa atau imago ini, dari contohnya adalah pada belalang, dari telur kemudian membentuk nimfa berkembang lagi menjadi nimfa yang muda, kemudian menjadi dewasa atau imago, dan yang betina bertelur menghasilkan telur seperti ini. Jadi seperti tidak ada perbedaan bentuk. Nah, kemudian teknologi reproduksi hewan, ada inseminasi buatan atau kawin suntik, adalah proses pemasukan cairan sperma ke saluran kelamin hewan betina dengan bantuan alat suntik. Ya, kemudian ada cloning. Cloning merupakan cara reproduksi hewan untuk memperoleh keturunan yang identik dengan induknya dengan memasukkan inti sel donor ke dalam sel induk yang telah dihilangkan inti selnya. Oke. Untuk contoh yang lain kalian bisa membaca di buku paket ya. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.